Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 2 Oktober. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan peringatan wajib para malaikat pelindung. Gereja mengajak kita untuk menyadari para malaikat pelindung yang senantiasa menyertai kita. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah untuk kami sampai saat ini. Hadirlah bersama kami, semoga sabdamu menginspirasi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai 24. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada anak kecil. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, sebab itulah yang berkenan padamu. Semua telah diserahkan diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak inspirasi yang dapat kita tarik dari Injil hari ini. Dan saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana sukacita para murid setelah berkumpul kembali setelah melaksanakan tugas perutusan mereka. Injil hari ini ditempatkan dalam konteks bahwa para rasul, para murid itu kembali untuk melaporkan atau menseringkan apa yang mereka alami dalam tugas perutusan mereka. Ada 70 murid yang diutus oleh Tuhan. Dan sebelum diutus, Yesus mengatakan, Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Tentu banyak tantangan, banyak hambatan yang akan dialami oleh para murid dalam perutusannya. Namun Injil hari ini setelah mereka kembali, mereka menceritakan sukacita yang begitu besar yang mereka alami. Bahkan setan-setan pun takut kepada mereka. Mereka mampu menaklukkan setan dalam nama Tuhan. Sahabat yang terkasih, ada dua inspirasi yang dapat kita tarik dari Injil hari ini. Yang pertama, sukacita dalam pewartaan. Tugas kita sebagai orang Kristen juga adalah bermisi. Sebagaimana para rasul, para murid yang diutus, demikian juga Tuhan mengutus kita. Memang tantangan akan kita hadapi, hambatan akan terjadi dalam hidup kita. Namun, kisah Injil hari ini menunjukkan bahwa para rasul, para murid mengisahkan, memberikan kesaksian bahwa mereka mampu mengatasi tantangan itu, bahkan berubah menjadi sukacita hanya karena dalam nama Tuhan. Tuhan yang mengutus, Tuhan jugalah yang akan menyertai kita dalam tugas kita di dunia ini dalam mewartakan kerajaannya di tengah masyarakat. Sukacita dalam pewartaan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, dari Injil hari ini, Yesus mengajak para murid untuk tidak hanya bersukacita karena apa yang mereka buat atau apa yang mereka lakukan. Kehebatan-kehebatan seperti membuat mujizat-mujizat yang mengusir setan. Yesus mengajak untuk tidak hanya sampai bersukacita karena itu, tetapi lebih daripada itu karena nama mereka tercatat dalam kerajaan Allah. Lihat, ada pergeseran di sini. Yesus mengajak para murid tidak hanya berhenti pada kebanggaan apa yang mereka buat, tetapi lebih melihat buah-buah rohani
yang mereka dapatkan karena pewartaan para rasul. Saudara-saudara yang terkasih, pada poin kedua ini, Yesus juga mengajak kita untuk melihat karya pewartaan kita di tengah dunia ini. Kita banyak terlibat dalam kehidupan gereja. Kita banyak mewartakan kebaikan dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Kita dipandang karena peri hidup kita yang baik. Namun Yesus mengajak kita tidak hanya berbangga pada tindakan baik kita, tindakan peribadatan kita, tapi lebih daripada itu, apa yang kita buat ini lebih dalam, didandasi oleh motivasi bahwa karena tindakan kita ini, nama kita tercatat bersama dengan para kudus di surga. Inilah yang diajak oleh Yesus. Dan demikian, tindakan kita yang kita buat, perilaku kita, tutur kata kita, tidak hanya supaya dipuji, tidak hanya menjadi sumber kesaksian, tetapi lebih daripada itu, hal ini, apa yang kita buat ini, lebih dalam didasari karena motivasi untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Inilah yang mungkin menjadi inspirasi dari sabda Tuhan hari ini, bagaimana kita, saya dan Anda, turut berpartisipasi dengan sukacita dalam pewartaan. Yang kedua, mendasarkan pewartaan kita dengan motivasi agar nama kita tercatat dalam kerajaan surga bersama para kudus. Semoga kita semua dimampukan dalam pewartaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injilmu hari ini mengajak kami untuk senantiasa bersukacita dalam pewartaan. Dan juga Engkau mengajak kami untuk mendasarkan seluruh kegiatan kami sebagai pewarta dengan motivasi untuk mendapat bagian dalam kerajaan-Mu, mendapatkan nama kami tercatat bersama para kudus-Mu. Semua kami senantiasa Engkau mampukan dalam pewartaan kami di tengah dunia ini. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan para frater di Seminarium Aing Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.